Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada Al-Babut Tasi'u, bab yang ke-9, yaitu bab yang terakhir daripada kitab At-Tibyan ini. Bab yang ke-9 ini membicarakan tentang fi kitabatil Quran, yaitu di dalam penulisan Al-Quran, wa ikramil mushafi, dan di dalam memuliakan mushaf. I'lam, ketahuilah, annal Quran al-aziz, bahasanya Al-Quran, karena dulu Al-Quran itu mu'allafan, telah tersusun fi zamani Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, alama huwa alaihi minal masahifil yaum, sebagaimana mushaf-mushaf yang ada pada hari ini. Walakin akan tetapi lam yakun majmu'an, akan tapi Al-Quran tersebut itu belum dikumpulkan fi mushafin, di dalam satu mushaf. Bal kana mahfudhan, akan tapi Al-Quran tadi itu dihafal fi suduri rijal, pada dada-dadanya para sahabat. Wa kana tuwaifu minas sahabah, dan ada sebagian daripada para sahabat, mereka itu yahfadunahu kullahu, mereka ada yang menghafalkan Al-Quran kullahu, seluruhnya, wa tuwaifu, dan sebagian yang lainnya yahfaduna ab'adan minhu, ada yang menghafal sebagian dari Al-Quran. Jadi di kalangan para sahabat ada yang menghafalkan seluruh Al-Quran, ada yang menghafalkan sebagian Al-Quran saja. Falamma kana zamanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa qutila katsirun, dan terbunuh katsirun banyak, min hamalatil Quran, dari para pengemban Al-Quran, khafa, maka Abu Bakar khawatir mautahum, akan kematian mereka, wa ikhtilafa man ba'dahum fihi, dan khawatir akan perbedaan orang yang ada setelah mereka fihi, di dalam Al-Quran. Fastasyara, maka Abu Bakar bermusyawarah as-sahabata, dengan para sahabat radhiyallahu anhum, fi jam'ihi, di dalam mengumpulkan Al-Quran, fi mushafin, di dalam satu mushaf. Fa asyaru, maka mereka para sahabat yang lainnya memberi isyarah bidzalika, dengan mengumpulkan Al-Quran. Fakatabahu, maka Abu Bakar menulis Al-Quran tadi fi mushafin, di dalam satu mushaf. Waja'alahu, dan Abu Bakar menjadikan atau menyimpan mushaf tadi yang sudah dibukukan dalam satu mushaf tadi, disimpan fi baiti Hafsata ummil mu'minin, di rumahnya Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Fakana zamanu Uthman, falamma, maka tatkala kana zamanu Uthman, ketika pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, ketika Uthman menjadi khalifah, wantasyaral islamu, dan Islam telah tersebar ke segala penjuru dunia, khafa, maka Uthman khawatir, khafal Uthmanu, maka Uthman khawatir, wuku al-ikhtilaf, terjadinya ikhtilaf, perbedaan, al-mu'addi, yang menyebabkan ila tarki syai', kepada tertinggalnya, kepada ditinggalkannya sesuatu minal Quran, daripada Al-Quran, awi ziyadati fihi, atau ditambahnya, atau ada tambahan fihi, di dalam Al-Quran. Jadi ketika pada zaman Uthman menjadi khalifah, ketika itu Islam tersebar di segala belahan dunia, maka Uthman khawatir terjadi perbedaan yang membawa kepada meninggalkan sesuatu dari Al-Quran, atau menambah di dalam Al-Quran, atau ada tambahannya. Maka karena beliau khawatir, fanasakha, maka beliau menyalin min dzalikal majbu', daripada kumpulan mushaf tersebut, alladzi inda Hafsata, yang ada pada sisi Hafsah. Beliau menyalin
alladzi ajma'atis sahabah alaihi, yang mana para sahabat itu telah sepakat alaihi kepada mushaf yang ada pada sisi Hafsah. Beliau menyalin masahifa beberapa mushaf. Wa ba'atha, kemudian Utsman mengirim biha mushaf-mushaf yang telah beliau salin. Beliau kirim ilal buldan, ke penjuru, kepada berbagai negeri-negeri. Wa amara, kemudian Utsman itu memerintahkan bi'itlafi ma khalafaha. Utsman memerintahkan bi'itlafi ma, dengan menghancurkan mushaf-mushaf khalafaha yang menyelisihi mushaf buatan Utsman, supaya tidak ada perbedaan. Wa kana fi'luhu hadza, dan adalah yang dilakukan oleh Utsman ini, yaitu menyalin tadi, itu bittifaqi minhu, itu atas kesepakatan Utsman, wa min Aliyin, dan daripada Ali bin Abi Thalib, wa sairi sahabah, dan seluruh sahabat, wa ghairihim, dan selain mereka, radhiyallahu anhum. Wa innama, hanya saja, lam yajma'hun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan Al-Qur'an fi mushafin wahidin, di dalam satu mushaf. Itu lima kana yatawaqqa'u minaz ziyadah wa naskhi ba'dil matluwi, yaitu karena Nabi itu khawatir daripada ada tambahan Al-Qur'an dan dihapusnya sebagian al-matluwi, yaitu sesuatu ayat yang dibaca, yaitu ada nasikh dan mansukh. Walam yazal, dan senantiasa terus menerus dzalika tawaqqu'u, yaitu kekhawatiran tadi terus menerus, ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tatkala amina Abu Bakrin wasairu sahabah, tatkala merasa aman Abu Bakar dan seluruh sahabat tadi merasa aman, dzalika tawaqqu'an, dari kekhawatiran tersebut, dari kekhawatiran adanya tambahan dan adanya yang dihapus, waqtadatil maslahatu jam'ahu, dan kemaslahatan menuntut kepada harusnya mengumpulkan Al-Qur'an, fa'aluhu radhiyallahu anhum, maka seluruh sahabat tadi melakukan pengumpulan Al-Qur'an tadi, dikumpulkan di dalam satu mushaf. Waqtulifa, dan diperselisihkan fi adadil masahif, di pada jumlah mushaf-mushaf alladzi ba'atha, yang ba'atha Utsman tadi mengirim biha mushaf-mushaf tersebut. Jumlahnya ini diperselisihkan. Faqala al-imam, maka berkata al-imam Abu Amr ad-Dani'i, berkata Imam Abu Amr ad-Dani'i, beliau mengatakan aktsarul ulama, kebanyakan para ulama, ala berpendapat, anna Utsman, bahasanya Utsman radhiyallahu anhu, beliau kataba menulis arba'a nusakhin, menulis 4 naskah. Fa ba'atha, kemudian beliau mengirim ilal Basrah, ke Basrah, ihdahunna, salah satu dari 4 tadi, wa ilal Kufah, dan mengirim kepada Kufah, ukhra, yang lainnya, wa ilal Syam, dan kepada Syam, ukhra, yang lainnya, wahtabasa, kemudian beliau menyimpan indahu, di sisi Utsman, ukhra, mushaf yang lainnya. Jadi Utsman ini menyalin membuat 4 mushaf. Yang pertama beliau kirim ke Basrah, yang kedua beliau kirim ke Kufah, kemudian yang ketiga ke daerah Syam, kemudian beliau satunya lagi beliau simpan. Wa qala Abu Hatim, dan telah berkata Abu Hatim As-Sajistaniyu, beliau mengatakan kataba Utsman, Utsman menulis sab'ata masahifa, 7 mushaf. Utsman menulis 7 mushaf. Ba'atha, beliau mengirim wahidan, 1 ilal Kufah, 1 mushaf tadi ke Kufah, wa akhara, dan yang lainnya ila Syam, kepada Syam, wa akhara ilal Yaman, dan yang lainnya dikirim ke Yaman, wa akhara ilal Bahrain, yang lainnya lagi dikirim ke Bahrain, wa akhara ilal Basrah, dan yang lainnya lagi dikirim ke Basrah, wa akhara ilal Kufah, dan yang lainnya lagi dikirim ke Kufah. Jadi ada 7. Yang 1 dikirim ke Mekah, yang satunya lagi dikirim ke Syam,
Kemudian satu lagi dikirim ke Yaman, satu lagi ke Bahrain, dan satu lagi ke Basrah, kemudian ke Kufah, kemudian satunya lagi wahabasa bil Madinah wahidan. Kemudian Utsman menyimpan di Madinah yang satunya lagi. Jadi seluruhnya adalah ada 7. Hada ini adalah mukhtasaruma, ini adalah ringkasannya sesuatu ya ta'allaqu yang berhubungan bi awwali jam'il mushafi dengan permulaan pengumpulan mushaf. Wa fihi dan di dalam pengumpulan mushaf itu ahaditsu katsiratun, ada hadis-hadis yang banyak fis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Wa fil mushafi dan di dalam pengucapan pembacaan mushaf itu salah lughatin, ada 3 bahasa. Jadi cara baca mushaf itu ada 3 cara. Yang pertama dhammul mim, dibaca dhammah mimnya, mushaf. Wa kasruha, yang kedua dibaca kasrah mimnya, mishaf. Kemudian yang ketiga wa fathuha, dibaca fathah mimnya, mashaf. Faddamu wa kasru masyhuratani. Adapun yang dibaca dhammah dan kasrah keduanya tadi itu masyhur, terkenal. Wal fathu, sedangkan yang dibaca fathah mashaf, dzakarahu telah menyebutkannya Abu Ja'far An-Nahasu wa ghairuhu dan yang lainnya. Faslun, fasal fi kitabatil mushaf wa naqtihi wa syaklihi. Fasal ini menjelaskan tentang penulisan mushaf dan memberi titik mushaf dan memberi syakal, yaitu harokat mushaf. Ittafaqal ulama, para ulama telah sepakat alastihbabi kitabatil masahif, yaitu atas disunahkannya menulis mushaf-mushaf. Wa tahsini kitabatiha, dan membaguskan tulisannya mushaf-mushaf. Wa tabyiniha wa idahiha, dan menjelaskan tulisan mushaf. Wa tahqiqil khat, dan memastikan khat tulisan Al-Quran duna maskihi, tanpa ditulis dengan cepat. Wa ta'liqihi, dan tanpa mencampur huruf yang selayaknya dipisah. Jadi maskihi itu menulis Al-Quran dengan cepat. Wa ta'liqihi, ta'liq ini maksudnya adalah mencampur huruf-huruf yang selayaknya dipisah. Qala al-ulama, berkata para ulama, wa yustahabbu, dan disunnahkan naqtul mushafi, memberi titik mushaf, wa syakluhu, dan memberi harokat mushaf. Fa innahu, karena sesungguhnya keduanya, memberi titik dan memberi syakal, harokat, itu siyanatun, itu menjaga, minal lahni, daripada salah baca, wa fihi di dalam mushaf, wa tashif, dan keduanya tadi memberi titik dan harokat tadi itu menjaga min tashif, yaitu pengubahan mushaf. Wa amma karahatu sya'bi wan nakhai an-naqta, hanya seadapun wa amma adapun karahatu sya'bi, Imam Asy-Sya'bi wan Nakhai dan Ibrahim An-Nakhai, beliau tidak menyukai an-naqta, yaitu adanya titik di dalam mushaf. Fa innama, hanya saja karihahu, keduanya tidak menyukai fi dzalika zaman, pada zaman itu khaufan, karena khawatir, minat taghyir fihi, dari merubah fihi di dalam mushaf, merubah mushaf. Waqad umina dzalikal yaum, dan hal itu sekarang telah aman. Fala man'a, maka tidak dilarang, wala yumtana'u, dan tidak dicegah, min dzalika, dari hal itu, likaunihi muhdatsan, karena adanya titik tadi sesuatu yang baru. Fa innahu, karena sesungguhnya titik tadi itu minal muhdatsatil hasanati, termasuk hal-hal yang baru tapi yang baik. Falam yumna' minhu, sehingga tidak dicegah, tidak dilarang dari hal itu. Karena dhairihi, seperti persamaannya titik tadi adalah mithli atau mislu tasnifil ilmi, seperti menyusun kitab ilmu, itu juga perkara yang baru tapi yang baik. Wa bina'il madaris, dan seperti membangun madrasah-madrasah, itu juga pada zaman Nabi itu juga enggak ada, tapi membangun madrasah ini termasuk perkara yang baik, perkara baru yang baik.
waribatot dan membangun ribatot yaitu pondok-pondok pesantren wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya. Wallahu taala a'lam. Faslun fasal fi hukmi kitabatil Quran di dalam hukum menulis Al-Quran bin najisi dengan benda najis atau dengan perkara yang najis wa alal judran dan hukum menulis Al-Quran pada dinding-dinding. La tajuzu kitabatul Quran bi syai'in najisin, tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Wa tukrahu dan dimakruhkan kitabatuhu menulis Al-Quran alal judran pada dinding-dinding, itu dimakruhkan indana menurut kami, menurut mazhab Syafi'i. Wa fihi dan di dalamnya ada mazhabu Atha, ada mazhabnya Atha alladzi qaddamnahu yang telah kami dahulukan. Dan di dalam masalah menulis Al-Quran pada dinding-dinding itu ada mazhabnya Atha yang telah kami dahulukan penjelasannya. Wa qad qaddamnahu dan sungguh kami telah dahulukan annahu bahasanya idza kutiba apabila Al-Qur'an ditulis alal at'imah atas makanan-makanan fala ba'sa bi akliha maka tidak masalah memakannya. Wa annahu dan bahasanya idza kutiba bahasanya apabila Al-Qur'an ditulis ala khasyabatin di atas kayu kuriha ihraquha maka dimakruhkan membakar kayu tersebut. Faslun fasal fi wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Fasal ini menjelaskan tentang wajibnya menjaga mushaf dan wajibnya menghormati atau memuliakan mushaf. Ajma'al muslimun telah sepakat kaum muslimin ala wujubi siyanatil mushaf atas wajibnya menjaga mushaf wa ihtiramihi dan wajibnya memuliakan mushaf. Qala ashabuna wa ghairuhum telah berkata sahabat kami wa ghairuhum dan selain mereka walau alqahu muslimun fil qadhurat wal iyadu billah saral mulki kafiran. Mereka mengatakan walau alqahu muslimun seandainya seorang muslim itu melempar Al-Qur'an fil qadhurah yaitu di tempat-tempat yang kotor wal iyadu billah kita berlindung kepada Allah saral mulki kafiran maka menjadilah orang yang melempar tadi itu kafir. Qalu mereka mengatakan para ulama mengatakan wa yahrumu haram tawassuduhu menjadikan Al-Qur'an bantal bal bahkan tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun bahkan menjadikan bantal salah satu daripada kitab-kitab ilmu itu hukumnya adalah haram. Wa yustahabu dan disunnahkan ayyakuma hendaknya seorang berdiri lil mushaf karena mushaf idza qudima bihi alaihi apabila qudima didatangkan bihi mushaf tadi alaihi kepadanya disunahkan dia berdiri li'annal qiyama karena sesungguhnya berdiri itu mustahabun itu disunahkan lil fudala untuk orang-orang yang mulia minal ulama dari para ulama wal akhyar dan orang-orang yang soleh. Akhyar ini orang-orang pilihan tapi yang dimaksud adalah orang-orang soleh. Fal mushafu adapun mushaf itu aula lebih utama. Kalau saja berdiri untuk orang-orang yang mulia itu saja disunnahkan maka mushaf itu lebih utama. Wa qad qarrartu dan sungguh aku telah menjelaskan dalail istihbabil qiyam dalil-dalil disunnahkannya berdiri fil juz'i telah aku sebutkan dalil-dalil tadi pada juz alladzi yang jamak tuhu yang aku telah mengumpulkannya fihi pada juz tadi. Wa ruwaina dan telah kami riwayatkan fi musnad ad-Darimi pada musnad ad-Darimi bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih an ibni Abi Mulaikah dari ibni Abi Mulaikah anna Ikrimah bahasanya Ikrimah ibna Abi Jahal yaitu putranya Abu Jahal. Ikrimah ini adalah putranya Abu Jahal radhiyallahu anhu.
Semoga Allah meridai Ikrimah. Karena adalah Ikrimah, beliau ini yang ta'ul mushafa, beliau meletakkan mushaf ala wajhihi di hadapan wajahnya. Wa yaqul, dan beliau berkata, Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi. Ini adalah kitab Tuhanku, ini adalah kitab Tuhanku. Faslun fasal fi hukmis safar bil mushaf ila ardil aduwi. Fasal menerangkan tentang hukum bersafar. Fasal ini menerangkan tentang hukum bersafar dengan membawa mushaf ke negeri aduwi, musuh. Maksudnya orang kafir. Ke negeri kafir. Wa bai'ihi, dan hukum menjual mushaf minadzimi kepada kafir zimi, wa hamlihi, dan hukum membawanya mushaf lil majnun bagi orang gila, wasabi, dan bagi anak kecil. Tahrumu haram al-musafiratu bil mushaf, bersafar dengan membawa mushaf ila ardil adu, ke negeri musuh. Idza khifa, apabila dikhawatirkan wuku'uhu, jatuhnya mushaf tadi, fi aidihim, pada tangan-tangan musuh Islam, yaitu kafir. Lil haditsil masyhur, karena ada hadis yang masyhur, fi sahihain, di dalam dua kitab sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau naha, melarang ayuf safira, seorang bermusafir melakukan perjalanan bil Quran, dengan membawa Al-Quran, ila ardil adu, ke negeri orang kafir, negeri musuh. Wa yahrumu, dan haram bai'il mushaf, menjual mushaf minadzimmi, kepada kafir zimmi. Fa in ba'ahu, maka jika dia menjual mushaf tadi kepada kafir zimmi, fa fi sihhatil bai', maka di dalam sahnya jual beli, qaulani, ada dua pendapat, li Syafi'i, milik Imam Asy-Syafi'i. As-sahhuhuma, yang paling sahih daripada keduanya adalah la yasih, jual belinya tadi tidak sah. Wa tsani, yang kedua adalah yasihu, sah. Wa yu'maru, dan diperintahkan kafir zimmi tadi, fil hal, ketika itu diperintahkan, bi izalati milkihi anhu, dengan membuang kepemilikannya kafir zimmi tadi, anhu, dari mushaf tersebut. Artinya kafir zimmi tadi disuruh mengembalikan mushaf, yaitu Al-Quran. Wa yumna'u, dan dilarang, al-majnunu, orang gila, wasobiyu, dan anak kecil, alladzi la yumayyizu, yang dia belum tamyiz, dilarang min hamlil mushafi, dari membawa mushaf. Kenapa? Makhafata, karena khawatir min intihaki hurmatihi, dari merusak kehormatan Al-Quran. Wa hadzal man'u, dan adapun larangan ini, itu wajibun, hukumnya wajib, alal wali, atas wali, wa ghairihi, wajib atas wali dan selain wali, miman, daripada orang-orang, yarahu, yang dia melihat melihat anak kecil atau orang gila tadi, yata'arradu, menuju lihamlihi, untuk membawa Al-Quran atau mushaf. Faslun, fasal fi hukmi masihil mushafi, di dalam hukum menyentuh mushaf, wa hamlihi, dan membawa mushaf, lil muhdits, bagi orang yang berhadas. Yahrumu, haram, alal muhdits, haram alal muhdits, atas orang yang berhadas, mashul mushafi, yaitu menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan haram juga bagi muhdits, hamluhu, membawa mushaf. Jadi bagi orang yang berhadas menyentuh mushaf itu haram hukumnya, membawa mushaf apalagi haram lagi. Sawaun, sama saja, hamalahu, sama saja, apakah muhdits tadi membawa mushaf tadi, bi alaqatihi, yaitu dengan menggantungkan Al-Quran, tidak secara langsung disentuh, atau bi ghairiha, atau selain menggantungkan Al-Quran. Wasawaun, sama saja, massa, dia menyentuh nafsal maktub, yaitu tulisannya, awil hawasya, atau dia menyentuh hawashi, yaitu catatan-catatan pinggir, awil jilda, atau menyentuh jilda, yaitu kulit, maksudnya adalah sampulnya. Itu haram semuanya. Wa yahrumu, dan haram, mashul kharithah, menyentuh kharithah. Ini kharithah ini yang dimaksud adalah tempat untuk menyimpan Al-Quran, wal ghilaf, sama, tempat untuk menyimpan Al-Quran, wasunduk, dan kotak wadah Al-Quran. Haram menyentuhnya. Idza kana fihinna al-mushafu, ketika ada pada tiga perkara tadi itu mushaf.
Kalau enggak ada tidak diharamkan. Hadza huwal madhhabus shahih al-mukhtar. Ini adalah pendapat madhab yang sahih yang mukhtar. Waqil, dan dikatakan la tahrumu hadhihi thalathah. 3 perkara ini tidak diharamkan. Wa huwa dhaif, akan tapi yang tidak mengharamkan ini adalah pendapat dhaif. Walau kutibal Qur'anu, seandainya Al-Qur'an ditulis fi lauhin, di sebuah papan, fa hukmuhu, adapun hukumnya papan tadi, hukmul mushaf, hukumnya seperti mushaf, artinya orang yang berhadas membawa dan menyentuh papan tadi itu diharamkan. Sawaun qalla maktubuh, baik tulisannya tadi itu sedikit au katsura, atau baik tulisannya tadi banyak. Baik tulisannya sedikit atau banyak tetap haram menyentuhnya bagi orang yang muhdis. Hatta laukana ba'du ayatin kutiba lidirasah, bahkan seandainya yang ditulis pada papan tadi hanya sebagian ayat saja, ditulis untuk dalam rangka dirasah, untuk belajar, itu juga haram. Haruma mashul lauhi, haram menyentuh papan. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.